Contoh, sholat. Orang Kristen Ortodoks itu sudah melakukan sholat jauh sebelum Islam melakukan sholat di abad ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Olehnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapat update terbaru dari kami, konten dakwah. Baik ikhwafillah, ini ada sebuah video. Kali ini kita akan mereaction video ya. Ini ada seorang yang beragama Kristen Ortodoks dan dia mengatakan bahwa istilah sholat ya, sholat yang dikerjakan itu adalah pertama kali yang dilaksanakan itu adalah orang Kristen Ortodoks. Bahkan orang ini mengatakan bahwa Islam menjiplak atau meniru istilah sholat dari Kristen. Ya, dia mengatakan bahwa yang pertama kali itu Kristen lebih dulu melaksanakan sholat. Ya, istilah sholat pun itu pertama kali dilakukan oleh orang Kristen, bukan orang Islam. Ya, benarkah demikian? Jadi kita sebagai orang Muslim ya, sebagai orang Muslim kita dikatakan bahwa orang ini mengatakan Islam itu menjiplak, meniru orang Kristen Ortodoks. Karena yang pertama kali melaksanakan sholat itu adalah Kristen Ortodoks. Benarkah demikian? Baik. Kita simak dulu videonya ya, dari namanya ini Didik Yuli ya, namanya seorang Didik Yuli ini beragama Kristen Ortodoks ya dia. Baik, kita simak videonya dulu. Nah, nanti di akhir saya akan memberikan komentar ya. Baik, kita simak dulu videonya. Kita semua sudah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ucup ini ya. Jadi itu tadi sederet list yang disampaikan bahwa Kristen itu menjiplak agama terdahulu, melakukan plagiat. Benarkah Kristen melakukan plagiat? Yang disebutkan oleh Ustadz Ucup ini semuanya sudah dilakukan oleh orang Kristen sejak dulu. Contoh, sholat. Orang Kristen Ortodoks itu sudah melakukan sholat jauh sebelum Islam melakukan sholat di abad ke-6. Kemudian ya, orang Ortodoks dan orang Katolik itu punya panduan sholat. Jadi satu hari itu mereka melakukan sholat 7 waktu. 7. Jadi lebih banyak orang-orang Katolik dan ini dilakukan lebih dulu. Baik, ikhwafillah, itu tadi ya kita kata-katanya yang terakhir tadi bahwa orang Kristen lebih dulu melaksanakan sholat, istilah sholat jauh sebelumnya daripada Islam ya. Silakan putar kembali tadi videonya lebih jelasnya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu lebih dulu melaksanakan sholat dibandingkan umat Islam. Jadi ini harus kita istilahnya berikan argumen bantahan ya. Benarkah demikian? Nah, seperti itu ya. Ini namanya Pak Didik Yuli ya, kita di videonya pertama kali melaksanakan sholat Kristen Ortodoks. Nah, sebelum kita jauh ke sana kita harus gali sedikit sejarah tentang Kristen Ortodoks. Kenapa? Awalnya itu adalah Kristen Ortodoks itu adalah sebuah komunitas di mana itu mereka menamakan Kristen Ortodoks untuk menyembah Yesus. Nah, baik. Istilah dalam Kristen Ortodoks, sholat itu dinamakan sebagai istilah selota. Selota, mirip-mirip ya, sholat selota. Ya, dalam Kristen Ortodoks disebut istilah selota. Sholat bagi mereka itu menyebutnya selota. Ini diambil dari mana sumbernya? Ini diambil dari kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur dia kalau di mereka. Apa itu kitab Mazmur? Kitab Mazmur itu ya diturunkan kepada Nabi Daud atau yang dalam Islam kita kenal dengan kata kitab Zabur. Ya, saya ulangin bahwa dalam Kristen Ortodoks mereka itu menyebut selota, sholat, dan sumbernya adalah dari kitab Mazmur, dan Mazmur itu diturunkan kepada Nabi Daud yang kita kenal dengan kata kitab Zabur. Nah, blundernya
didik di sini ya, didik Yuli ini bahwa yang melakukan pertama kali sholat itu adalah Nabi Daud. Nah, karena Zabur ini salah satu kitab samawi. Ya, kalau dalam Islam itu kitab samawi itu kitab-kitab terdahulu. Dan kita mengimani bahwa kitab Zabur itu ada, diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi orang yang pertama kali melaksanakan sholat itu adalah Nabi Daud. Nah, apakah Nabi Daud Kristen Ortodoks sudah muncul? Tentunya belum kan. Nah, ini itu zaman Nabi Daud. Nah, kami sebagai orang Islam, Muslim ya, kita mengimani nabi-nabi terdahulu. Dan dalam kitab suci kami, dalam Al-Quran ini bahwa nabi-nabi terdahulu juga itu melaksanakan sholat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, ya pada Nabi Isa, mereka melaksanakan sholat dengan cara-cara mereka sendiri, ada punya cara sendiri. Yang jelas mereka melaksanakan sholat. Mana buktinya? Itu tertulis dalam Al-Quran. Silakan buka surah Ibrahim ayat 40. Ambil Al-Quran ya. Buka surah Ibrahim ayat 40 ya. Surah Ibrahim ayat 40 itu dijelaskan di situ bahwa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucu-cucuku muqimus shalah, orang yang melaksanakan sholat. Muqimus shalah, orang yang melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'ai, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan kami, perkenankanlah, terimalah doa kami. Nah, kita ulangi, Rabbi ja'alni muqimus shalah. Ya Allah, ini di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya dan anak-anak cucu saya muqimas shalah, mendirikan sholat. Ini tertulis dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Pertanyaan, apakah pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada Kristen Ortodoks? Ya, baik. Belum cukup. Kita lanjut pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah melaksanakan sholat. Nah, itu tertulis dalam surah Taha ayat 14. Silakan buka Al-Quran, surah Taha ayat 14. Nah, surah Taha itu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh, innani anallah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain saya. Ini kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa ya. Sungguh aku ini adalah tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakanlah, dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Wa aqimis sholata, ini kata-katanya di sini kita garis bawah ya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Pertanyaannya, apakah pada zaman Nabi Musa Kristen Ortodoks itu sudah ada? Ya, saya kira pembahasan saya yakin sih belum. Ya, karena bahkan kalau kita menukil literasi Islam, kalau kita menukil literasi Islam, saya menukil sebuah pendapat dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini ulama hadis ya, dari Banten. Beliau mengatakan bahwa ini ulama hadis ya, mengatakan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan sholat di dunia ini adalah manusia pertama. Siapa manusia pertama tersebut? Adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia melaksanakan sholat ya. Dia melaksanakan sholat dengan cara Nabi Adam, tentunya tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang plagiat di sini? Apakah umat Islam yang menjiplak Kristen Ortodoks, atau Kristen Ortodoks meniru Islam? Ya, kalau kami meyakini ya, sebagai umat Islam dengan tadi sudah menjelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam sudah sholat, kemudian zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat, zaman Nabi Musa sudah ada sholat, zaman Nabi Isa sudah ada sholat, ya. Ya, seperti itu. Jadi menurut kitab suci Al-Quran dan beberapa sumber-sumber yang sangat ilmiah, bahwa
yang pertama kali melaksanakan sholat adalah orang Kristen. Mohon maaf. Yang pertama kali melaksanakan sholat adalah orang Islam dan tidak menjiplak. Karena kenapa? Tidak meniru. Kami punya cara kami sendiri melaksanakan sholat, walaupun istilah dalam Kristen Ortodoks itu agak mirip, selota. Kalau tempat kami di Islam itu sholat, ya, selota. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat karena hukumnya wajib. Wajib artinya ketika kita tidak melaksanakan sholat maka kita berdosa. Nah, berdosa bisa masuk neraka. Olehnya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Ya, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Saya kira seperti itu ya, bantahan kepada Didik Yuli ya, yang mengatakan bahwa kita meniru, merampok, menjiplak istilah sholat dari Kristen. Saya kira tidak. Saya sudah jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.